Sekarang kalau Anda tanya, amalan takwa itu apa? Pertama sholat. Sholat, Pak. Makanya ketika Allah memaksa kita untuk sholat dengan hukum wajib, sebetulnya bukan ingin membebani, Pak. Saya sering sampaikan kalimat ini. Kalau orang paham hikmah sholat, dia akan tunggu dan rindu dengan sholat. Karena tahu setiap menunaikan sholat bukan beban kewajiban, bukan bebannya. Allah nggak butuh dengan ruku Anda, dan Allah tidak butuh dengan sujud kita. Kita yang butuh dengan sholat kita. Makanya ketika ada orang bertanya, ya Allah kenapa sih mesti sholat? Maka Allah perdengarkan di setiap telinga kita, 24 jam tak berhenti. Ya, telinga bahasa Arabnya udhun, jamaknya disebut azan. Maka ada azan yang dikumandangkan setiap hari. 5 kali dalam setiap pergantian waktu. Subuh ganti ke siang, zuhur, azan lagi. Ganti ke asar, azan. Ganti ke maghrib, azan. Bahkan mau malam pun masih azan, diperdengarkan. Yang paling dahsyat, azan tidak pernah dalam waktu bersamaan semuka bumi. Selalu ada perbedaan. Tanah Kusir adzan, tiba-tiba Jakarta sana adzan. Jakarta selesai masuk Tangerang adzan, Tangerang adzan sampai ke Serang adzan, Serang adzan selesai Banten, Pandeglang adzan. Terus ternyata semuka bumi 24 jam adzan tidak pernah berhenti. Apa itu adzan? Bukan sekedar panggilan, tapi kalimat yang ingin disampaikan pada setiap orang yang mempunyai telinga dan pendengaran. Adzan. Ketika diperdengarkan ada syahadat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya tidak sedikit ada orang-orang itu, Pak Ibu sekalian, masuk Islam karena dengar adzan. Dulu pernah ada orang cuma nonton, dia kuliah tuh di luar negeri. Ya. Kemudian di flatnya itu bukan cuma orang Islam, ada temannya non muslim. Yang muslim ini bagus nih, bisa dibiasakan. Dia terbiasa dengan hal-hal Islami. Bahkan tayangan TV pun dia putar yang channel one itu dari Mekah tentang sholat, baca Quran. Ini bisa kita biasakan. Ke kantor, kalau sedang senggang baca mushaf, baca hadis. Mungkin bagi sebagian orang dengan izin Allah dapat hidayah lewat kebiasaan kita. Begitu sedang membuka tayangan itu, muncullah sedang sholat isya, tayangan persiapan sholat isya langsung dari Masjidil Haram. Yang non muslimnya tiba-tiba datang. Yang muslim itu cuma iseng nanya begini, kawan, menurut kamu berapa jumlah orang yang ada di masjid itu? Temannya bilang begini, ya mungkin 1000, 2000 lah gitu. Ya. Apa jawab yang si muslim ini? Ada di sana sekarang setidaknya 500.000 orang sebelum dilakukan perluasan. 500.000 orang. Pertanyaan kedua, perhatikan kalimatnya. Menurut kamu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat mereka semua rapi seketika? Dia berpikir sejenak, kemudian dia jawab, mungkin seminggu 2 minggu kayaknya. Seminggu 2 minggu, sepekan 2 pekan. Kata si muslim ini, aku akan tunjukkan kepadamu, tidak sampai 5 menit semuanya akan rapi dan baris. Kata yang kawan tadi, mustahil, gak bisa itu. Tadi kan, rasionalitasnya jalan. Ketika rasio sudah mulai jalan, maka mudah bagi Allah memberikan hidayah dan hikmah kepada jiwanya. Maka seketika, kata temannya yang muslim, sekarang coba lihat. Begitu qamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, sudah. Yang tawaf berhenti semua. Yang tadinya duduk, berdiri semua. Siap. Bingung temannya. Wah, jangan dulu jangan dulu bingung, lihat dulu nih. Begitu sudah imam yang mengatakan istau, istaqimu, wah semua rapi. Saat takbir, Allahu Akbar, semua angkat tangan takbir. Maka apa respon yang non muslim ini? Dia katakan kepada yang muslim, tolong tunjukkan kepadaku bagaimana caranya masuk Islam, karena ini bukan agama buatan manusia. Hidayah. Ada orang nonton salat isya masuk Islam. Ada orang sudah Islam nggak mau salat isya. Orang udah komat nunggu dekat subuh. Ini bisa jadi asbab hidayah. Dan yang paling menarik begini Pak, kadang dalam keseharian, kenapa cuma Anda yang dengar azan? Kenapa Anda yang lihat, Anda pulang kerja, bisa kan lewat jalan lain, tapi kenapa Anda bisa melewati orang sholat? Kok bisa melihat orang ke masjid? Kok tiba-tiba lewat ke tempat masjid yang sedang azan? Itu kan hidayah. Sebetulnya Allah sedang jemput kita. Ketika Anda bertanya, kenapa kami sholat ya Allah? Dijawab lagi di suara adzan, hayya 'alas shalah. Kenapa sholat ya Allah? Teruskan, hayya 'alal falah. Tuh, falah, sukses dan bahagia. Ketika engkau bertanya, kenapa kami mesti sholat? Aku jawab, kata Allah, suara muadzin tuh, 24 jam aku perdengarkan padamu tanpa putus, supaya kamu bahagia, supaya kamu senang, supaya kamu lancar, supaya kamu nggak punya masalah. 24 jam. Kalau sekali diingatkan belum sadar mungkin wajar. 24 jam diingatkan nggak sadar-sadar, Anda manusia bukan? 24 jam datang terus, kedengaran terus, nggak sadar juga.